Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggota saya sendiri, Niki Saputri, dan ada 2 partner saya, yaitu Saudari Kholifatul Muthaharoh dan Saudari Ranti Oktaviana. Dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, ini kami akan membahas tentang kedudukan dan hubungan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Untuk menyingkat waktu dan lebih jelasnya, mari kita simak video presentasi dari kelompok kami. A. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, tersebut dalam bab 6 jalur jenjang dan jenis pendidikan pada bagian ke-9 pendidikan keagamaan pasal 30 isinya adalah 1. Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya atau menjadi ahli ilmu agama. 3. Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. 4. Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, dan lain-lain sebagainya. 5. Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 2, 3, dan 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. B. Kedudukan pendidikan Islam. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan ada kalanya sebagai lembaga atau satuan pendidikan. Yang pertama, sebagai mata pelajaran. Istilah pendidikan agama Islam di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional. Pendidikan agama dalam hal ini, agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Ia termasuk ke dalam kelompok mata pelajaran wajib dalam setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Berpedoman dengan mata pelajaran lain seperti pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, sosial, dan budaya. Pasal 37 ayat 1. 2. Sebagai lembaga. Apabila pendidikan agama Islam di lingkungan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional terwujud sebagai mata pelajaran, maka di lingkungan Departemen Agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Pengertian pendidikan keagamaan Islam di sini mengacu kepada satuan pendidikan keagamaan atau lembaga pendidikan keagamaan Islam. Kalau dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan keagamaan yang diakui eksistensinya hanya yang berada pada jalur pendidikan formal atau sekolah. Namun dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, lembaga pendidikan keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan non-formal atau pesantren, madrasah, diniyah, dan dalam jalur pendidikan informal atau keluarga. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional. Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional secara normatif dapat dilihat dari perkembangan kebijakan negara terhadap pendidikan Islam, baik itu pendidikan formal, madrasah, maupun pendidikan kepesantrenan. Secara normatif dapat dilihat dari terjadinya pergeseran posisi dan pengakuan pemerintah terhadap pendidikan Islam secara terus-menerus. Yang dulu pendidikan Islam atau pendidikan pesantren itu kurang diakui oleh pemerintah, tapi sekarang pemerintah sudah mengakui secara resmi. Bahkan ijazah dari pondok pesantren itu bisa digunakan untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Jadi terjadi hubungan antara pendidikan pesantren dengan pendidikan nasional. Mungkin karena banyak kontribusi dari pendidikan pesantren yang menghasilkan para cendekiawan-cendekiawan atau guru-guru bangsa yang sangat berjuang di negara kita, khususnya Indonesia. Maka dari itu sekarang pendidikan pesantren sudah diakui oleh pemerintah. Dan untuk mengenai jati diri pendidikan Islam,
Jadi ciri pendidikan Islam berkaitan dengan fungsinya. Yang pertama-tama menjadi jati diri pendidikan Islam adalah kurikulum yang berupa cabang-cabang ilmu keislaman yang dijadikan rujukan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad serta penjelasan terhadap wahyu tersebut tergambar dari seluruh perkataan Nabi, perbuatan atau ketetapan-ketetapan Nabi. Maka dari itu, sebagai jati diri dari pendidikan Islam tersebut, maka kita sebagai seorang Muslim wajib untuk menjaga Al-Quran dan Sunnah dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sebagai jati diri dari pendidikan Islam tersebut. Jadi kesimpulan dalam makalah kami yaitu kedudukan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagai mata pelajaran dan ada kalanya sebagai lembaga atau suatu pendidikan. Pendidikan sering dikatakan sebagai seni pembentukan masa depan. Ini tidak hanya terkait dengan manusia, seperti apa yang diharapkan di masa depan, tetapi juga dalam proses seperti apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Baik dalam konteks peserta didik maupun proses, pendidikan perlu memperhatikan realitas sekarang untuk menyusun format langkah-langkah yang akan diberlakukan. Setiap kali bangsa dilanda krisis, pendidikan segera menjadi objek sorotan. Mengapa bangsa menjadi begini, begitu? Apa yang telah dilaksanakan oleh pendidikan untuk bangsa ini? Konsekuensi tersebut wajar dan harus diterima oleh pendidikan, karena memang permasalahan ini sangat erat kaitannya dengan permasalahan pendidikan sebagai agen perubahan dan pembentukan masa depan bangsa. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf, dan atas waktunya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.